Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat mengikuti ibadah online kembali. Bapak Ibu sekalian, biarlah di dalam masa pandemi COVID-19 ini kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita pasti di dalam pergumulan Tuhan memberikan kekuatan. Dalam Roma 8 ayat 28, firman Tuhan mengatakan, Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita bersyukur kita boleh tetap datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah. Walaupun kita setelah 2 bulan ini beribadah secara online, namun kita masih tetap menyembah dan memuji Tuhan. Kita meyakini bahwa Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Mari bersatu hati memuliakan Tuhan. Mulia bagi Allah. Ibadah ini terlaksana atas dasar pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Ayat pembuka diambil dari Mazmur yang ke-100 ayat 4 sampai yang ke-5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami menaikkan syukur kepadamu. Di pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, dan kami juga merasakan akan kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online di rumah masing-masing, namun kami meyakini Tuhan tetap berada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami menyadari ketidaklayakan kami, karena kami adalah orang yang berdosa. Kami memohon Tuhan mengampuni dan menguduskan setiap kami, sehingga kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon Tuhan menyertai ibadah pagi hari ini. Amin. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebuah pujian yang menyatakan iman percaya kepada Yesus. Pujian nomor 222, Ku percaya pada Yesus. Percayalah kepada Tuhan di dalam setiap keadaan. Taruhlah harapan kita hanya kepada Tuhan yang hidup. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku, hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Bacaan bertanggapan diambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama sampai yang ke-6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat
telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah firman Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan kita dan menolong kita. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Apapun tantangan dan kesempatan yang kita hadapi, ada keamanan dan kedamaian di dalam lengannya yang kekal. Pujian nomor 228, Ia melindungi jiwaku. Ada rasa aman dan tentram, karena Tuhan akan selalu menjaga dan memberikan perlindungan. Anugerahnya diberikan setiap saat, Roh-Nya penuhi hatiku. Bila
Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kini saatnya kami hendak mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti firman Tuhan, dan kami dapat dibangunkan iman kami semakin mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong semua kami yang sedang beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Ya, semoga kita selalu sehat dan kasih Kristus senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian. Tema khotbah kita pada hari ini adalah iman yang hidup. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai 13. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang Kristen pernah menggetarkan dunia ini. Iman Kristen pernah membuat dunia ini kagum. Seorang bernama Aristides, orator dari Athena, dalam laporan tertulisnya kepada Kaisar Hadrianus di awal abad kedua, mengatakan demikian. Kelihatan betul betapa orang-orang Kristen itu mengenal dan mempercayakan diri sebulat hati kepada Allah mereka. Menghadapi lawan, mereka memperlakukannya sebagai teman, bahkan berbuat baik kepada mereka. Istri mereka hidup bersih, sedangkan anak-anak perempuan mereka saleh serta sederhana. Dan para lelakinya menjauhkan diri dari pernikahan gelap serta hal-hal nista. Mereka ajak budak-budak mereka untuk masuk agama mereka dengan penuh kasih sayang dan jauh dari paksaan. Lalu begitu budak-budak ini menjadi Kristen, mereka akan diperlakukan dan disapa sebagai saudara. Lebih lanjut, saudara-saudara, Aristides menulis laporannya, mereka saling mengasihi satu sama lain, tak pernah menolak memberi bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. Bila mereka melihat orang asing, mereka menawarkan tumpangan. Mereka menyapa tamu-tamu mereka itu sebagai saudara dalam Tuhan. Dan yang lebih mengesankan adalah apabila ada di antara mereka yang begitu miskinnya sehingga tak punya roti untuk dimakan, orang-orang Kristen itu berpuasa 2-3 hari secara bergilir, sehingga roti yang seharusnya mereka makan dapat dibagikan kepada yang lebih membutuhkan. Sungguh saya melihat ini adalah sebuah umat yang baru dan ada yang ilahi di dalam diri mereka. Saudara, laporan ini disampaikan kepada Kaisar Hadrianus pada waktu itu. Iman Kristen pernah mengagumkan, menggetarkan dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan iman Kristen di dalam kehidupan sekarang ini? Apakah masih mampu membuat dunia ini kagum dan menggetarkan dunia ini? Saya pikir kita semuanya setuju bahwa iman itu selalu berkaitan dengan dampak atau efek. Ya enggak sih? Iman itu selalu bicara masalah dampak atau efek. Kalau dulu sebelum beriman kepada Tuhan Yesus, hidup kita suka-suka gue. Sekarang ketika beriman kepada Tuhan Yesus, masih tetap suka-suka gue. Dulu penipu, sekarang penipu. Terus di mana peran iman sebenarnya? Udah 20 tahun loh percaya kepada Tuhan Yesus. Udah 20 tahun menjadi orang Kristen. Kok gak ada efeknya? Apa sih iman itu?
Ini pertanyaan yang relevan untuk kita renungkan. Saudara, saya menemukan formulasi iman di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12 ini. Jadi iman itu menyangkut pengetahuan, keyakinan, dan perbuatan. Pengetahuan akan kebenaran itu akan menimbulkan keyakinan, dan keyakinan itu akan menghasilkan sebuah dampak dalam perbuatan kita. Itulah iman. Bermula dari pengetahuan akan kebenaran, kemudian kita meyakini apa yang kita ketahui sebagai kebenaran itu, dan kemudian muncul satu dampak lewat perbuatan kita. Itulah iman. Paulus mengatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu apa yang kupercaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara, perhatikan kata tahu. Karena aku tahu apa yang kupercaya. Paulus tahu apa yang dipercaya. Jadi tidak modal percaya saja. Ada aspek knowledge, pemahaman, pengetahuan. Kemudian perhatikan kata yakin di sana. Aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan. Jadi bukan hanya sekedar tahu, Paulus yakin benar apa yang dia ketahui. Jadi tidak modal tahu saja, tapi Paulus juga yakin. Disinilah ada aspek belief. Tadi ada knowledge, sekarang ada aspek belief. Itu iman. Lalu apa dampak dari proses tahu dan yakin itu? Paulus mengatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Saudara yang dikasih Tuhan, memberitakan Injil itu tidak mudah. Karena Injil, Paulus harus menderita, bahkan ia dipenjara, dicaci maki dan dihina orang. Namun ia terus bertahan dan tidak menyerah, tidak berhenti mengabarkan Injil. Dia tanggung semua penderitaan itu. Dengan imannya itu, ia mampu melihat rencana Allah, sekaligus dia mampu memahami kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia harus mengalami banyak kesulitan, tetapi dia hadapi dengan kaki tegak. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi apa yang dia ketahui dan apa yang dia yakini berdampak dalam kehidupannya. Ia menanggung segala penderitaan dalam memberitakan Injil dengan kaki tegap. Itulah iman yang hidup. Dan iman yang seperti ini tidak mungkin digoncang. Sungguh luar biasa. Ia lahir dari pengetahuan akan kebenaran, kemudian menumbuhkan satu keyakinan, dan kemudian berdampak tangguh, tegap saat menghadapi penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan iman Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Mari kita renungkan, apakah saya sudah beriman seperti Rasul Paulus? Saudara, bertentangan dengan iman yang hidup, saya melihat ada 3 macam iman yang berbahaya, yang harus kita waspadai. Jangan-jangan kita masuk di dalam salah satu kategorinya. Yang pertama itu iman yang buta. Jika iman yang hidup itu memiliki aspek pengetahuan, keyakinan, dan dampak, namun iman yang buta cuman modal yakin doang, tetapi aspek knowledge-nya tidak ada. Pokoknya yakin, titik. Saudara, ini akan menghasilkan orang Kristen atau jemaat amin. Asal amin saja yang dikatakan oleh pendeta diaminkan. Ini menghasilkan jemaat lugu. Apapun pendeta khotbah, entah salah atau benar, amin. Saudara, ini adalah iman yang buta. Ibarat kita ini seorang pembeli, hanya modal percaya saja, modal yakin saja, tidak mau mencari tahu, tidak mau mencari informasi, kualitas barangnya seperti apa, mereknya apa, harga normalnya berapa, kita nggak mau tahu. Yang penting saya percaya, saya beli barang itu bagus. Wah, celaka, ini iman yang buta. Saudara, dalam proses kita beriman, kalau saudara banyak yakin, tetapi kurang pengetahuan terhadap apa yang saudara yakini, mari
Saudara, kita belajar tambahi pengetahuan kita, rajin membaca Alkitab, rajin ikut pendalaman Alkitab di gereja saudara masing-masing, baca buku rohani. Jangan malu bertanya kalau tidak mengerti. Iman itu harus mencari pengertian. Faith seeking understanding. Supaya saudara tidak dikatakan memiliki iman yang buta, saudara harus mencari pengertian. Iman itu ada aspek knowledge-nya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman yang berbahaya itu adalah iman yang mati. Jika tadi iman yang buta itu modal yakin doang, sebaliknya iman yang mati itu hanya modal tahu doang, modal pengetahuan saja. Banyak tahu tetapi tidak dilakukan. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ini akan menghasilkan jemaat omong doang. Jarkoni, ini ada istilah jarkoni. Iso ngajar, ora iso ngelakoni. Kadang ditujukan kepada para pendeta yang hanya pintar berkhotbah tetapi tidak dilakukan dalam kehidupannya. Jarkoni, iso ngajar, ora iso ngelakoni. Tetapi Bapak Ibu, ada istilah baru, yaitu sarkoni. Ya, ini ditujukan kepada jemaat. Tadi kan sudah pada pendeta. Apa itu sarkoni? Sarkoni itu iso nge-share, ora iso ngelakoni. Bisa nge-share tips-tips hidup bahagia, tips-tips orang Kristen yang bertumbuh, tips sukses dan macam-macam. Tapi dia sendiri ribut mulu sama istrinya, dia sendiri tidak bertumbuh, jarang ke gereja. Bisa jadi ya seperti itu. Ada jarkoni, ada sarkoni. Saudara, iman yang mati ibarat kita ini seperti sales. Banyak tahu, banyak meyakinkan orang, tapi dia sendiri nggak pakai barang yang dia banyak tahu. Oh, ini barang bagus, tapi dia nggak pakai barang yang dia sebut bagus. Seperti sales, iman yang mati itu. Nah, kalau saudara banyak pengetahuan tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, tapi hidup saudara tidak berubah, tidak berbuah, tidak berdampak baik, belajarlah untuk melakukan apa yang saudara ketahui. Jangan hanya teori saja, praktekkan, supaya saudara tidak dikatakan memiliki iman yang mati. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, bahaya yang ketiga adalah iman yang subjektif. Ini menarik, sebab iman yang subjektif ini ada 3 unsur iman yang hidup tadi. Pengetahuan, keyakinan, dan dampak kehidupan. Tetapi masalahnya adalah apa yang dia ketahui itu adalah sebuah kesalahan atau penafsiran yang subjektif. Tetapi dia meyakini pengetahuannya itu sebagai kebenaran dan dia yakin betul dan kemudian dia lakukan. Apakah tidak ngeri ini iman yang subjektif ini? Ada satu contoh, ini benar-benar terjadi. Seorang anak perempuan begitu fanatiknya ikut ke sebuah kelompok persekutuan. Ia meninggalkan sekolahnya, pekerjaannya, rumahnya. Ia mengikuti dan bekerja 24 jam non-stop kepada seorang pendeta yang sangat dia kagumi. Dia tidak pernah pulang kecuali sekali-kali hanya mengambil pakaian dan kemudian pergi lagi. Mamanya begitu khawatir oleh karena ia seorang anak gadis. Dibujuk, tidak mempan, dipukul, tidak mempan, sampai yang terakhir ia mengatakan, "Mama sudah bukan mama saya lagi, kita putus hubungan." Lalu dia mengutip ayat Alkitab yang berbunyi, "Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Dia meyakini ayat itu bahwa kalau menjadi orang Kristen itu harus rela membenci papa mamahnya. Dia harus tinggalkan semuanya dan kemudian melayani Tuhan. Mengerikan. Ada satu lagi contoh, ketika dia membaca Alkitab, mendengarkan seorang pendeta berkhotbah yang katanya Tuhan akan segera datang. Lalu kemudian dia meyakini itu adalah kebenaran. Tuhan akan datang tanggal sekian, bulan sekian. Wah, kita harus bersiap-siap karena dia benar-benar meyakini itu sebagai kebenaran. Lalu apa yang dia lakukan?
Dia jual rumahnya, jual semua yang dia miliki, dia bagi-bagikan kepada orang miskin untuk menantikan kedatangan Tuhan itu di tanggal yang dia anggap itu benar Tuhan akan datang. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak datang, polisi yang datang, celaka, dia sudah miskin, kepada siapa dia menuntut sebuah pertanggungan jawab. Akibat dari subjektivitas iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak contoh yang lain tentang iman yang subjektif ini. Ini berbahaya sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya tipe iman yang subjektif ini jemaat yang suka kepada hal-hal misteri, yang berbau misteri, ngeramal satu yang berbau misteri, misalkan 666, teori konspirasi, diyakininya betul-betul. Dia suka sesuatu yang berbau konspirasi seperti itu. Saudara, hati-hati dengan iman subjektif, meyakini dan melakukan pengetahuan yang salah. Iman yang hidup adalah iman yang sehat. Paulus mengatakan di ayat yang ke-13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ajaran yang baik, yang sehat, pasti akan membangun iman yang hidup dan sejati. Dia tidak akan menghasilkan iman yang subjektif seperti tadi. Bagaimana iman saudara hari ini? Apakah saat-saat ini, saat yang susah, yaitu di tengah wabah corona ini, bagaimana kita menghadapi kenyataan ini? Apakah iman yang kita yakini cukup berdampak dalam kehidupan kita? Apa sih pengaruh iman dalam hidup saya saat saya menghadapi kesulitan seperti ini? Saudara, iman tidak pernah alergi dengan penderitaan. Justru iman akan makin murni saat menghadapi penderitaan. Seperti Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Iman makin cemerlang ketika menghadapi penderitaan. Perhatikan saudara-saudara, emas itu kalau makin dibakar, dia makin murni. Berbeda dengan jerami. Dibakar, dia hancur, dia lebur. Jadi iman yang sejati itu ketika dia menghadapi penderitaan, dia makin murni. Dia tidak mungkin tergoncang sebab dia lahir dari sebuah goncangan. Tuhan Yesus berkata, siapa yang menghidupi perkataannya dan melakukannya, ia sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan siapa yang tidak melakukan perkataan Tuhan Yesus, ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Dan rumah itu akan teruji jika hujan dan banjir datang. Saudara, dalam penderitaan yang kita alami, iman kita ini akan teruji. Kita ini sebenarnya sedang mendirikan rumah iman di atas batu atau di atas pasir. Saudara, tentunya kita memang sedih menghadapi bencana global ini. Tapi kalau kita lihat dari perspektif orang percaya, bencana global ini, wabah ini, bisa jadi menjadi alat ukur, alat uji kita ini benar-benar memiliki iman yang sejati atau bukan. Saudara, mari kita renungkan, iman seperti apa yang saya miliki hari ini. Saudara, saya akan membantu untuk melihat saya ini di dalam tahap mana ketika saya menjalani proses beriman itu. Ada satu teori menarik menurut James Fowler dalam bukunya Stages of Faith. Iman itu ada tahapan-tahapannya. Mari kita lihat saudara ya. Iman tahap 1 yang disebut sebagai intuitif projektif. Ini adalah orang Kristen yang memahami sesuatu itu belum pakai penalaran. Dia datang ke gereja, tetapi alasannya belum pas, belum benar. Mungkin dia datang ke gereja karena ya saya senang saja, karena melihat rame, lagu-lagu rohaninya enak didengar, ada banyak teman saya di sana, ya saya datang. Tetapi dia tidak pernah membaca Alkitab, dia tidak tahu apa-apa tentang kekristenan,
khotbah yang yang rumit-rumit, dia tidak ngerti. Ini iman tahap 1, intuitif projektif. Apakah saudara termasuk dalam kategori ini? Saudara, yang kedua, iman tahap 2 itu yang disebut sebagai mitik literal. Ini orang Kristen seperti apa? Dia sudah baca Alkitab, tapi belum bisa membedakan mana yang literal, mana yang simbolik. Ini seperti anak usia 7 tahun, belum terlalu pintar untuk membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Hadap kanan, hadap kiri itu sering salah. Mana yang literal, mana yang simbolik, saat membaca kitab suci belum tahu. Ini harus sering dipandu orang Kristen seperti ini ya. Ini tipe orang Kristen yang sering salah paham tentang ayat Alkitab. Ini juga kalau dikasih khotbah yang rada rumit, dia nggak bisa. Ini harus yang enteng-enteng. Ini iman tahap 2. Apakah ada di gereja? Saya pikir ada. Yang ketiga, iman tahap 3 itu yang disebut sebagai sintetik konvensional. Ini orang Kristen seperti apa? Membaca Alkitab, oke, sudah lumayan benar, tetapi pemahamannya masih ikut pada otoritas. Ngikut atau niru kakak pembinanya, niru pendetanya, ngikut pandangan gereja. Kalau gereja begitu, ya saya begitu. Kalau pendeta bilang begitu, saya juga begitu. Ini bagus kalau yang ditiru itu bagus. Tapi kalau yang ditiru tidak bagus, wah celaka. Ini iman tahap 3, sintetik konvensional. Iman tahap 4 itu disebut sebagai individual reflektif. Nah, ini orang Kristen seperti apa? Ini yang sudah cukup kritis, sudah bisa membaca Alkitab dengan baik dan bisa mencari makna dari apa yang dia baca. Tandanya Alkitabnya banyak coretan, catatan-catatan reflektif. Dia membaca Alkitab, wah ada yang menarik, dia tulis di sana pesannya apa. Ini sudah cukup bagus ya orang Kristen kalau memiliki iman di tahap yang keempat, individual reflektif. Apakah ada? Saya pikir juga ada di gereja. Masih ada ya iman tahap yang kelima yang disebut sebagai conjunctive faith. Ini orang Kristen seperti apa? Orang Kristen yang sudah bisa memahami paradoks, bisa menerima kenyataan yang sulit yang dia alami. Kadang dia memahami kok realitas kehidupan seperti ini ya. Katanya Alkitab itu baik, tapi kenyataannya kok tidak ya. Tapi dia bisa memahaminya. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia mampu melihat rencana Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kesulitan yang dihadapi. Ini luar biasa kalau ada jemaat yang sudah memiliki iman tahap yang kelima ini. Saat menghadapi corona, dia mampu menemukan kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tidak gampang bukan? Ini sudah levelnya tahap 5, conjunctive faith. Ini sudah bagus. Nah, iman yang terakhir tahap 6 itu yang disebut sebagai universalizing faith. Nah, ini orang Kristen seperti apa? Ini orang Kristen yang bukan hanya sudah bisa memahami paradoks dalam hidup ini, tetapi apa yang dia pahami, apa yang dia baca dalam Alkitab itu mampu mengubah hidupnya. Karakternya berubah, penuh belas kasih. Dia mendapatkan pencerahan. Hidupnya benar-benar bisa menjadi berkat. Dia benar-benar berubah dalam satu pertobatan. Ini iman yang tahap yang ke-6. Iman yang hidup yang sudah berdampak itu harus sampai kepada level ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita renungkan, kita sampai tahap mana saat kita beriman kepada Tuhan Yesus. Mungkin masih tahap yang ketiga, saudara harus terus tumbuhkan iman itu sampai hidup kita benar-benar berubah, karakter kita berubah, cara pandang kita berubah, sehingga hidup kita ini bisa menjadi berkat. Bukan hanya iman modal tahu doang, bukan hanya iman modal yakin doang, tetapi ada pengetahuan akan kebenaran, kemudian ada keyakinan, dan kemudian ada dampak satu kehidupan dari apa yang kita yakini itu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup,
Kami menyadari kami lemah dan terbatas. Barangkali kami hanya mengetahui kebenaran, tetapi belum menjadi satu dampak atau efek dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami boleh mengalami pertumbuhan, biarlah Roh Kudus yang terus menolong kami, sehingga kami benar-benar memiliki iman yang hidup, iman yang sejati, apalagi saat kami menghadapi kesulitan di saat ini. Biarlah kami boleh bertahan dalam menghadapi kesulitan tersebut. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat kita berdiri, kita akan mempersatukan diri dengan gereja segala abad dan tempat. Bersama-sama kita mengikrarkan iman kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita menaikkan pujian, hitung berkat. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari bersama-sama kita masuk ke dalam doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan begitu peduli dan mengerti akan keadaan kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa di dunia ini yang sama-sama kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami mendoakan untuk para pemimpin negara, kiranya mereka diberikan hikmat atas kebijakan-kebijakan mereka, supaya mereka dapat mengambil keputusan untuk mengatasi masalah pandemi ini dan juga dampak-dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya. Kami juga berdoa untuk kesehatan para tenaga medis yang sedang berjuang untuk mengobati pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini, dan juga memohon hikmat bagi mereka yang berjuang untuk menemukan obat-obatan dan vaksin dari COVID-19 ini. Kami berdoa bagi gereja dan juga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan
tetap menolong di dalam mewartakan Injil Tuhan dan tetap menjadi saluran berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah sudah selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.